Ada apa di bulan Sya'ban? Naam. Ada apa di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban banyak kejadian. Di antara sesuatu yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu adalah bahwasanya perpindahan kiblat terjadi di bulan Sya'ban. Dari asalnya mengarah ke Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah. Dan itu Nabi kita Muhammad SAW menunggu dengan penuh semangat. Kadang-kadang beliau berdiri setiap harinya mutagalliban wajhahu fis sama, sambil mengarahkan wajah beliau ke langit. Yataraggabul wahya, beliau menunggu datangnya wahyu Rabbani, sampai sehingga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bulan Sya'ban yang akan kita lalui bersama Allah berikan keberkahan buat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dipanjangkan umur sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Wal Imam An-Nawawi pada malam hari ini berbicara tentang fi bayani hay'atiz zikri, menjelaskan tentang adab hay'atiz zakir, hay'atiz zakir, keadaan orang yang berzikir. Dan berbicara di sini masalah adab, karena harus kita ketahui setiap tempat yang mulia ataupun waktu yang mulia ataupun sesuatu yang di dalamnya terdapat kemuliaan, maka untuk mendapatkan kemuliaan waktu, tempat dan sesuatu, yaitu perlu dengan adab. Contoh, ini masjid mulia, ingin mendapatkan kemuliaan ini masjid, maka masuklah ke dalam masjid dengan adab. Ada tempat. Contoh seperti tempat-tempat mulia, majalisil ilm, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis perkumpulan yang di dalamnya disebut nama Allah dan digaungkan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan kemuliaan dan keberkahannya, maka hadirilah perkumpulan tersebut dengan adab. Sama seperti Makkah wal Madinah dan yang lainnya daripada amakin al-musyarrafah, tempat-tempat yang dimuliakan. Ingin mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari tempat tersebut, modalnya adab. Begitu juga waktu, zaman, seperti Rajab yang sudah kita lalui, Sya'ban yang akan kita jalani, Ramadan yang akan kita sambut bersama. Setiap pekannya ada hari Senin dan hari Kamis yang mempunyai kemuliaan, ada malam Jumat dan hari Jumat yang mempunyai keistimewaan. Ingin mendapatkan kemuliaan waktu tersebut, maka modalnya adalah adab. Begitu juga sesuatu seperti zat yang di dalamnya ada kemuliaan dan keberkahan yang Allah letakkan di dalamnya, seperti para ulama wal aulia as-salihin al-akhyar al-mugarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mendekatnya kita dengan mereka perlu adab agar kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Maka dari karenanya satu bulan penuh kita, Masya Allah, telinga kita dihiasi dengan cerita-cerita para aulia, cerita-cerita para salihin. Begitu juga cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena cerita yang paling indah disampaikan ketika di bulan Rajab adalah cerita kejadian Isra wal Mi'raj yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca manaqib, lihat di awal
seperti manaqib guru kita almarhum Abah Guru Sekumpul. Sebelum membaca manaqib sebagaimana yang disebutkan di dalam manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, yaitu kita harus pasang niat, kemudian memperbaiki hati kita, mempunyai husnudzan, adab bahwasanya orang ini adalah benar-benar waliullah. Wahakadha, ada adab. Dari karenanya di sini bagaimana beliau mengatakan faslun fi bayani hay'atidz dzakir. Ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan orang yang berzikir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang suka berzikir. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagaimana yang kita ketahui, tanda yang paling nampak, alamat yang paling jelas tentang orang yang dicintai oleh Allah adalah ketika lisannya selalu basah di dalam berzikir kepada Allah. Ada alamat yang paling jelas, tanda yang paling nampak dari diri seseorang bahwa dia adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang tersebut senantiasa berzikir kepada Allah, lisannya selalu basah di dalam menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza al-Imam An-Nawawi mengatakan yang bagi ayyakuna adz-dzakiru ala akmalis sifat. Sudah sepantasnya bagi orang yang berzikir kepada Allah untuk mempunyai sifat yang sempurna, harus mempunyai adab yang sempurna. Harus punya adab. Yang pertama, fa in kana jalisan fi mawdi'in, jika dia duduk di suatu tempat, maka ketika berzikir usahakan istaqbalal qiblah, menghadap kiblat. Duduk menghadap kiblat ketika kau berzikir kepada Allah. Istaqbalal qiblah. Itu yang pertama. Wabil khusus para penuntut ilmu, para santri, usahakan al-muhafadzah ala taharah, menjaga agar selalu dalam keadaan suci, menjaga agar selalu dalam keadaan berwudu. Ada usahakan begitu, diusahakan. Dan juga usahakan ketika murajaah wal mutala'ah untuk senantiasa menghadap kiblat. Ada diceritakan, ada di zaman dahulu, ada yang kami dengar dari Sayyidil Habib Umar, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, bahwasanya ada dua orang mempunyai kecerdasannya sama, pinternya sama, luar biasa, kelasnya sama, bahkan dia duduk berdampingan. Ketika keluar dari pondok pesantren tersebut, ketika dia selesai belajar kemudian pulang ke kampungnya masing-masing untuk menyampaikan apa yang telah dia dapatkan, ternyata yang satu lebih bermanfaat dari yang satunya, padahal sama kecerdasannya, kepintarannya sama, tapi hasilnya berbeda. Ada apa? Ternyata yang satu setiap kali murajaah, setiap kali mutalaah senantiasa menghadap kiblat, senantiasa menghadap kiblat. Yang satunya yang mau menghadap kemana tidak dipermasalahkannya, yang satu menjaga adab. Apakan lagi ad-dawam ala taharah, apakan lagi di sana senantiasa terus menerus dalam keadaan suci. Dan harusnya bagi kita semua, bukan hanya penuntut ilmu min babil aula, lebih utama lagi, kita harusnya senantiasa dalam keadaan suci. Orang yang udah suami istri bisa menjaga dalam keadaan suci, itu luar biasa. Apalagi yang masih sendiri, yang masih single, ya kah? Tuh, yang masih sorongonon, yang masih jomblo. Masya Allah, mudah-mudahan habis Januari, Februari pulang. Sabar ya. Mudahan aja guru ajar ada yang menggerak sahur. Ada yang menggerak sahur, orang bergerakan aja sahur berdatan. Wah, kata.
tuh. Wabil khusus yang sendiri, Masya Allah, mudah menjaga wudu. Maka dari karenanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Sayyidina Musa al-Kalim, Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, ada Sayyidina Musa bergelar dengan al-Kalim, apa namanya, Kalimullah, orang yang sering berkomunikasi dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahada Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam, pernah suatu hari Allah mengatakan kepada Sayyidina Musa, apa kata Allah? Ya Musa tawadda, wahai Musa berwuduklah. Fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu, jika menimpa kepada engkau sesuatu dan engkau dalam keadaan tidak berwudu, fala talumanna illa nafsak, maka jangan kau cela, jangan kau salahkan kecuali dirimu sendiri. Seakan dari komunikasi singkat antara Allah dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada kita, wudu ini bentengnya orang yang beriman. Apalagi ketika kita ingin bepergian, ingin musafir, hey, bismillah wudu. Dan Masya Allah ketika kita punya wudu, enaknya luar biasa. Datang waktu sholat udah tidak pusing nyari tempat wudu, langsung bismillah, Allahu akbar, sholat, ada wudu, ada wudu. Nah, dan orang yang wafat dalam keadaan berwudu, maka orang tersebut besok bakal dikumpulkan dengan para syuhada di hari kiamat. Ada pernah suatu hari orang datang kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, datang suatu hari meminta kepada Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili untuk minta ajarkan ilmu kimia. Kimia di sini bukan kimia yang dipelajari, akan tetapi kimia di sini adalah ilmu yang mampu merubah pasir menjadi emas, batu menjadi emas. Wah, Masya Allah, ada ilmunya. Masya Allah. Datang kepada beliau, kata beliau, boleh saya ajarkan tapi dengan satu syarat, tinggal dulu sama saya selama 1 tahun. Hah? Mampu? Iya mampu. Kemudian setelah itu selama 1 tahun engkau harus dalam keadaan berwudu. Setelah selesai berwudu, sholat 2 rakaat sunnatul wudu. Setelah itu baru saya ajarkan setelah 1 tahun. Taib, sepakat. Ketika sampai 1 tahun berlalu di rumah seorang syekh, Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, subhanallah, ketika orang tersebut yang ingin belajar ilmu kimia memindahkan sesuatu benda menjadi sesuatu yang berharga, benda yang biasa menjadi benda yang berharga, ketika dia berhadas dia ingin wudu, dan wudunya ngambil air dulu di sumur. Ketika ngambil air di sumur, dia rasakan ketika menimba itu ember, beratnya luar biasa. Ketika sampai di permukaan, ternyata tuh ember isinya bukan air. Tahu apa isinya? Emas. Masya Allah. Ketika nimba air, lihat ada emas, ada perak, dibuang lagi sama dia. Kalau kita aja jujur, jangankan seember, segayung aja, Masya Allah, dapat emas, Masya Allah, mungkin langsung dah jalannya aja berubah. Tuh orang, tuh uang tuh memang merubah segalanya. Uang tuh memang merubah segalanya. Yang tadinya ramah, ketika punya uang sudah di atas, sombongnya minta ampun. Merubah segalanya. Al-fulus yughayyirun nufus. Uang itu bisa merubah kepribadian seseorang. Tadinya orangnya enak, diajak komunikasi, sudah menjadi orang yang Masya Allah, khalas. Diajak bicara sedikit, Masya Allah, omongannya luar biasa. Sampai ke planet Mars omongannya. Maaf, kita tidak mampu berteman dengan orang yang semacam kayak gitu. Nah, udah rendah hati, begitu, dibuang, ditimba lagi, dibuang lagi, sampai pada akhirnya dia datang kepada gurunya Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Ya Syekh, saya tadi wudu, ketika saya wudu saya ambil tuh air, ternyata airnya penuh. Di ember itu bukan air lagi, tapi penuh dengan perak dan emas.
Kemudian saya buang semua itu. Kemudian kata Nabil Hasan Syadzili, "Gad sirtal an kulluk kimia." Sekarang engkau dari ujung rambut sampai ujung kakimu udah jadi kimia. Udah jadi orang yang hebat. Udah tidak perlu lagi belajar, dan hatinya sudah tidak cinta lagi terhadap dunia. Maka diberi izin oleh Al-Imam Abil Hasan Syadzili untuk menyampaikan ilmu yang dia dapat selama 1 tahun dengan Al-Imam Abil Hasan Syadzili, dan menjadilah dia seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Ini pembelajaran dari cerita tersebut. 1 tahun tinggal sama guru, perubahannya luar biasa. Wah, kita berapa tahun mengikuti guru, dari majelis ke majelis, ada perubahannya. Perubahan yang pertama adalah az-zuhud fid dunya, tidak cinta terhadap dunia. Tidak cinta bukan berarti tidak memiliki. Nah, ini harus dipahami. Tidak mencintai bukan berarti tidak memiliki. Orang terkadang memiliki tapi dia tidak mencintai, sehingga ketika dia memiliki kemudian tidak mencintai, ketika yang dia miliki pergi, dia tidak terlalu sakit hati. Karena kekecewaan dan sakit hati yang ada di dalam hatimu terhadap apa yang kau miliki, itu tergantung seberapa besar kecintaanmu terhadap apa yang kau miliki. Jika kau mencintai apa yang kau miliki 20%, ketika hilang yang kau miliki tersebut, maka 20% sakit hatimu. Jadi bukan berarti di sana tidak mencintai dunia, bukan berarti tidak memiliki dunia. Artinya hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia. Mau pergi, mau datang, silahkan. Yang dia cintai adalah sesuatu yang kekal, yang dia cintai adalah sesuatu yang abadi. Karena mencintai sesuatu yang sirna, maka itu adalah cintanya bohong. Dari karenanya bijaklah di dalam menempatkan cinta di dalam hati kita. Cintai yang abadi, jangan mencintai yang sementara. Cintai akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Orang tuh kadang-kadang menerjemahkan cinta dunia itu dengan tidak cinta dunia. Dia menerjemahkannya, kalau orang tidak punya dunia berarti itu yang tidak cinta dunia. Oh, beda. Yang dimaksud dengan zuhud, apa arti zuhud? Yaitu adalah mempunyai sifat zuhud, tidak ada kecintaan terhadap dunia. Bukan berarti tidak mempunyai dunia, dia punya dunia namun hatinya tidak ada kecintaan terhadap dunia tersebut. Seandainya di antara mereka mengatakan, semua kekayaan saya ini ludes habis, maka sedikit pun saya tidak berubah pendirian saya kepada Allah. Kita jangan sandal sebalah aja hilang abut sudah. Itu sebalah aja kan, sandal sepasang loh, kanan lawan kiri, kirinya aja hilang. Sampai subuh mahadangin sama Mbah Isa, siapa nang ambil? Itu hanya sandal sebelah aja, belum sepasang bujur. Padahal sandalnya sudah tipis juga, sudah tumitnya neta. Masya Allah, saking cintanya kita lawan dunia. Mun orang-orang nang sudah di sana, hatinya tidak ada keterkaitan dengan dunia, tidak memperdulikan siapa yang dapat, siapa yang tidak, siapa yang datang, siapa yang pergi, silahkan. Kenapa? Karena hatinya tertuju kepada Allah. Jadi jangan salah artikan. Nyaman sih dia jangan cinta dunia, jangan cinta dunia. Menyamannya Jepang ini itu dan nah, cinta dunia bukan berarti tidak memilikinya. Bahkan memiliki itu ujiannya lebih berat. Kenapa? Ketika engkau memiliki dunia, mana yang lebih memukau, mana yang lebih menjadikan engkau di sana tergoda, akhiratkah atau dunia? Ketika seseorang memiliki dunia kemudian dia lebih memprioritaskan akhirat, maka itulah orang yang hebat. Kenapa? Karena saat itu dia telah diberikan sebuah pinjaman, sesuatu yang sangat memukau, zahratid dunia, kemegahan dunia, kemudian dia mampu untuk menjadikan akhirat di atas itu semua. Itu yang hebat. Kalau orang tidak memiliki dan dia tidak mencintai, itu biasa. Tapi ketika dia memiliki namun hatinya tidak mencintai, dia biasa-biasa aja, namun dia menganggap ini adalah amanah dari Allah yang harus dia jaga, itu yang hebat. Yang
sakit bener tuh sudah kada memiliki tercintai pulang rumah. Ampun orang bekawinan hari Ahad ini, isuk akad nikah, maka berdoa mudah-mudahan lebat hujan. Jangan apa ada bagus selalu doa. Jangan ada bagus selalu doa nang kayak itu. Amun dasar lain jodoh sorong sudah berusaha berdamai dengan kenyataan, paksa kayak papang lagi sakit guru aja tahu mbah harus kayak apa lagi udah kawai dipaksa-paksa kada kawa juga mbah pang nang kayak apa senyum sakit ya merangut sakit juga, senyum sakit juga. Ayo milih nang mana? Milih menangis ya meginnya senyum aja, senyum. Sakit kayak jurang kada aja berdarah bener udah berarti ada tuh lagi nang lebih bagus dari inya gesan kita, berarti kita kada nang terbaik tuh gesan inya sudah sabar ini kada, maka bergantung betimbai di atas jembatan abot becarian pulang. Nah kiranya mati syahid kalau nikah. Makanya nuntut ilmu jangan separoh-separoh, nuntut ilmu jangan separoh-separoh dadangan. Nah ini nang kita anuakan telah, nang kita pikirakan toh bertahun-tahun sudah kita haul demi haul, solawatan demi solawatan. Adakah tatarang upihnya dalam hati kita nih? Orang setahun aja langsung lawan dunia. Nah itu tuh lah. Jadi jangan salah artikan orang nang kada cinta dunia berarti kada debisi harta dunia. Kada baisi cuma kada tercintai. Enggan sini aja nah tak sudah namun kita sampai tak ke dalam sini sampai membuka dulu nah. Makanya orang wali itu salah satu cirinya idza zada maluhu zada sakhauhu, semakin bertambah harta nang sidin miliki semakin bertambah juga sifat dermawan dan pemurahnya. Wah itu harta buahnya tuh bertambah duit bertambah pemurah, dihabiskan sidin datang pulang, mun kita dihabiskan habis lalu, masya Allah. Maka mahadangi pulang dapat 50.000 disedekahkan 50.000 jar guru ja kali 10 berarti mun 50 kali 10 berapa? Matus. Mahadangi di muka rumah nah adakah matus setengah malaman mahadangi neto aja kita nih perbuatannya kawa ditiru, yakinnya yang sulit untuk ditiru. Jangan dihadangi langsung aja 50.000. Nah nih kaliannya nih kali 10 bukannya aja 500.000. Orang munnya kada tapi mahir bersedekah tuh jangan langsung banyak. Kalau pina sakit kepala subalah tunggal dikitan aja dulu, mulai nang 10.000 turun ke bawah dulu aja, mulai nang 5.000, mbah itu 10.000 sudah terbiasa 15.000 sudah terbiasa 20.000, inggan 20.000 tarusakan di situ dulu, istiqomahakan di situ, karena rezeki ini kadang-kadang ya kayak itu pang, apalagi akhir bulan nih ini sakit benar, mengharapkan undangan haul ti habis sudah bulan Rajab. Ini akhir bulan kalau nih. Nah apabila awal bulan hari apa? Sabtu lawas ba nama harit nih. Malam ini malam Jumat, esok Jumahat. Nah mudahan mbah Jumahat ada orang baruhan. Itu aja. Malam Sabtu pulang hari Sabtu hanyar awal bulan.
Jangan intinya jangan langsung, tunggal dikitan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah itu tidak pernah bosan memberikan pahala kepada orang yang beribadah kepada kita, kepada Allah, sampai kita sendiri yang jenuh melakukan ibadah tersebut. Khazainullah, perbendaharaan Allah, la yanfad, tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Jadi tunggal dikitan aja dulu, inggan 20.000 barang dulu. Karena ekonomi kada stabil masih, nah turun naik. Jadi inggan 20.000, inggan situ dulu, jalan di tempat, mundur kada, maju kada, jalan di tempat. Sudah kena awal bulan, nah naiki sedikit, 2.500 naiknya. Nah istaqbalal qiblah, kembali kena kada tuntung sa pasal malam ini. Istaqbalal qiblah, menduduk di suatu tempat, bagusnya menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat bagusnya. Wa jalasa mutakhasyian, duduk dalam penuh rasa khusyuk. Khusyuk itu nang kayak apa garang? Paling kada benar orang khusyuk itu tenang anggota tubuhnya. Kada nang kerasa kurusuk. Nang kayak orang sembahyang juga nah. Orang khusyuk itu pernah suatu hari di zaman Nabi ada orang yang sambil sembahyang mainakan janggut, nah dimainakannya janggut. Ujar Nabi, jakanya inya khusyuk, kada harapan memainakan janggut. Tenang tuh bang, duduk, ibadat duduk tuh tenang. Tapi hati-hati, tenang, teguring sini tenang. Wa jalasa mutakhasyian, khusyuk, mutadzallilan, merendahkan diri, rasa hina di hadapan Allah. Kita nih hina pak, hina benar kita nih bu, banyak dosa. Jangan menyambati orang nang berbuat dosa. Kita gen banyak juga dosa, kita banyak juga dosa, sama aja kita nih hamba pendosa juga. Mudahan diampuni Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sama aja, adanya nang belain pang sama. Bahpang kenapa aja jadi hadir majelis? Ya berusaha nah kayak orang juga toh imbah tercabur di lumpur, maulah beudak di lumpur terus. Bawa bekuboy, nah berasih juga. Ada juga beberasihnya sedikit. Bisakinatin wa waqarin. Nah ini manfaatnya belajar. Ada juga orang tak salah baca, mun bisakinatin wa waqarin, itu artinya tenang. Kemudian pulang waqar, kada gerasak gerusuk, itu sakinatin wa waqar. Mun orang kada belajar pas diigut gagat kitabnya, lalu ubah bacaannya bisikinatin wa fa'rin. Apa artinya? Sikin itu lading, fa'rin itu tikus. Lalu bajikir membawa tikus lawan lading. Nah gara-gara kada belajar, nah harus beisi guru. Jadi bajikir itu tenang, nah, mutakhasyian, khusyuk, mutadzallilan, la ilaha illallah, tenang. Mutriqan ra'sahu, nah imbah itu pulang menundukkan kepala sedikit saja, nah tundukkan kepala, mengakui kehinaan dan kenistaan diri ini. Allah, walau dzakara ala ghairi hadhil ahwal, seandainya inya berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan dengan cara keadaan tersebut, jaza, boleh aja, kada harus, cuma nang afdalnya nang kayak itu. Wala karahata fi haqqih, makruh gin kada juga. Lakin akan tetapi in kana bi ghairi udhrin, amun kadada uzur juga, kana tarikan lil afdal, maka meninggalkan inya itu berarti sama meninggalkan nang lebih bagus. Kau aja nang kayak itu kenapa kada duduk nah khusyuk. Wad dalilu ala adamil karahah, adapun dalil yang menyatakan itu tidak makruh adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala,
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, lihat silih berganti siang dan malam, itu semua apa? La ayatin li ulil albab, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mempunyai akal, yang mau memikirkan. Lihat siang malam, siang malam. Kada pernah tabrakan? Adalah pernah mendengar tabrakan? Siapa tabrakan dia? Siang lawan malam. Dada. Siang malam kada mau tabrakan. Semuanya diatur oleh Allah. Subhanallah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa mereka orang yang berakal? Orang yang berakal itu adalah orang yang terus mengingat Allah. Qiyaman, baik mereka dalam keadaan berdiri ataupun berduduk atau ketika mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Orang yang berakal adalah orang yang mempergunakan akalnya untuk bertafakkur, merenungkan terhadap ciptaan Allah, baik yang ada di langit ataupun di bumi. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Mudahan kita termasuk orang yang diberikan akal sehat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa thabata fi sahih anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan di dalam kitab disebutkan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim, sahihain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri atau hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah kadang-kadang bersandar di pangkuannya Sayyidatuna Aisyah ketika aku sedang haid. Ketika Aisyah sedang haid, Rasul tetap bersandar dengan Aisyah, dan Rasul pun sambil membaca Al-Qur'an. Masya Allah. Nah, itu romantisnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu romantis, tapi tidak pernah dipublikasikan. Romantis, romantisnya luar biasa. Bahkan pernah suatu hari Sayyidatuna Aisyah minum di gelas, diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Ini pembelajaran bagi setiap suami. Terkadang sesuatu yang sederhana tapi itu sangat membuat hati kita berbunga-bunga. Melihat Sayyidatuna Aisyah minum, sidin perhatikan, sidin ambil gelasnya. Maka Rasulullah menempelkan bibir beliau minum di bekas bibir Sayyidatuna Aisyah, menempel di gelas tersebut, sehingga meminum di mana Sayyidatuna Aisyah menempelkan bibirnya, di situ ditempelkan oleh Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah gembiranya luar biasa. Tuh suami hebat. Masya Allah. Waktu weddingnya aja luar biasa. Waktu pre-wedding kah ngarannya tuh? Ya kah? Ada tahu juga nah. Nang begambar tuh nah. No. Kayak apa kah ada paham juga. Mun sudah nikah, mun belum nikah nang apa? Maka gaya nang di hutan, di mana-mana kah, ada yang di atas gunung, ada nang kisah mengaji, ada nang macam-macam lah. Masya Allah. Mudahan sakinah mawaddah warahmah aja. Nang balum mudahan hancap aja insya Allah. Amin. Masya Allah. Nah, yang sudah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Tahukah rumah tangga sakinah mawaddah warahmah itu dengan apa kita dapatkan? Bukan dengan ekonomi, bukan dengan materi, bukan dengan perabot yang lengkap, bukan dengan rumah yang luas,
bukan dengan emas, akan tetapi dengan ilmu pengetahuan agama yang diamalkan dan diterapkan di dalam rumah tangga. Bagaimana seorang suami harusnya memperlakukan istri, bagaimana istri seharusnya melayani seorang suami. Begitu. Ini ada mengaruhan nang apa-ngapa lah. Di konten bener ya, nang pina bagus, di luar konten berapa rak piring sudah pecah, ada tahu ya. Ada orang nang bersepeda aja, nang bini beingkut di belakang, wah ketawaan dinya berdua, nah bersepeda aja, alahan nang bermobil rangut, mun pindah hujan besinggah berdua inya, ada bakso di kiaunya, semangkok berdua inya, nah masya Allah, yang semangkok berdua itunya kada berduit guru aja, tapi romantis, ikam nang berduit bang, rangut, jar bini singgah ke bakso deh jar, nah bakal lahian sampai rumah jaka rumah nungkar sarimi rasa bakso napa ngalihnya. Wa ana, coba lihat romantis Nabi Muhammad, romantis tapi tidak pernah dipublikasikan, tidak pernah diumbar-umbar, apalagi di hadapan orang, apalagi kalau sudah hendak sholat, ka'annana la na'rifuh wa ka'annahu la ya'rifna, seakan kami tidak kenal beliau, seakan beliau tidak kenal kami. Udah ya, Masya Allah. Itu Nabi kita Muhammad. Dalam riwayat yang lain, wa ra'suhu fi hijri wa ana haid. Dalam riwayat lain, kepala Nabi Muhammad ada di pangkuan Aisyah, ketika itu aku sedang haid, kata beliau. Tidak jadi masalah. Perempuan haid bukan berarti dijauhi, lah. Boleh kita at-tamattu, al-istimta'. Arti al-istimta' apa itu al-istimta' ada? Bersedap-sedap lah, min ghair apa namanya, aduh ngalih mana menjelaskan. Khalas, wa inni la agra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'ala sarir. Aisyah pun pernah mengatakan bahwasanya sungguh aku membaca wirid Al-Qur'anku sambil berbaring di atas tempat tidur. Kada jadi masalah, artinya kada apa-apa kayak itu. Nah cuma mun kawa bagusnya ada adabnya, tapi mun nyaparnya sambil berabah membaca Al-Quran. Malam ini periannya karena malam ini malam Jumat mau membaca surah Al-Kahfi, kebetulan parenya sambil menyetel MP3, sambil mengiringi alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana, sampai tuntung alih ulang apa surah As-Sajdah ulang karena belum terbaca lagi. Alif lam mim tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin, sampai tuntung sudah habis. Apalagi belum terbaca suratul muluk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, sampai habis. Boleh aja. Nah itu tah. Mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiat. Kerasaan Isya, subhanallah. Wabil khusus kita yang malam ini berada di malam pertama bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Naam. Ada apa di bulan Sya'ban? Bulan Sya'ban banyak kejadian. Di antara sesuatu yang terjadi di bulan Sya'ban yaitu adalah bahwasanya perpindahan kiblat terjadi di bulan Sya'ban. Dari asalnya mengarah ke Baitul Maqdis dipindah ke Ka'bah. Dan itu Nabi kita Muhammad SAW menunggu dengan penuh semangat. Kadang-kadang beliau
berdiri setiap harinya mutagalliban wajhahu fis sama, sambil mengarahkan wajah beliau ke langit. Yataraggabul wahya, beliau menunggu datangnya wahyu rabbani, sampai sehingga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginan beliau, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Allah memberikan apa yang diinginkan kekasihnya, dan itu semua membenarkan dari firman Allah, wala saufa yu'tika rabbuka tarda. Apapun yang membuat Nabi Muhammad senang bakal diberi oleh Allah, dan tidak ada yang membuat Nabi senang kecuali kita semua dapat ampunan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah.